Selamat malam teman-teman para pendengar Merinding Story. Untuk hari ini aku kedapatan kiriman dari teman atau viewer sebelumnya. Dia ingin menceritakan tentang pengalamannya, yaitu pengalaman pribadi yang dialami oleh ibunya langsung yang mengalami, dan dia ingin menceritakan tentang pengalamannya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Paprogdak di channel Merinding Story. Story tentang pengalaman menegangkan atau pengalaman yang merinding, dan juga pengalaman-pengalaman pribadi dari para pencerita ataupun kiriman dari para viewers. Untuk itu, kiriman ini perdana, kiriman dari salah satu viewer, yaitu mengenai tentang pengalaman seorang ibunya yang bertemu dengan sosok. Saran dari pendengar ataupun siapapun, jangan dengarkan sendirian, karena lebih baik ditemani daripada tiba-tiba ada yang menemani. Oke? Siap. Oke, Mbi, selamat datang, Mbi. Oke, kita mulai. Cerita pertama, kiriman dari saudara teman kita, tidak perlu disebutkan siapa namanya. Kita ibaratkan saya adalah orang tersebut yang mengalami kejadian. Pada waktu itu kejadiannya tahun 1993. Pada waktu itu saya berumur kurang lebih sekitar SD. Saya mengalami kejadian tersebut ketika sedang tinggal di Semarang, tepatnya di Puspakiwan. Baik, sebelumnya ini saya sambil bacakan ceritanya ya. Jadi dia tuh mengalami kejadiannya ketika di rumah itu adalah masih kontrak, karena tempat tinggalnya bapaknya itu sedang dinas di Semarang. Itu. Lalu mereka pindah ke wilayah tersebut, lalu mengontrak satu buah rumah di daerah Puspagiwang. Lalu ketika itu sang suami atau si ayah itu pergi pagi pulang sore. Rutinitas seperti itu dikarenakan memang yang di dalam rumah itu hanya seorang ibu, mamahnya, dia atau saya. Kita ceritakan ini, ibaratkan saya adalah sang yang pengirim dari cerita tersebut. Ini saya ceritakan seperti ini karena sebelumnya sudah saya baca ceritanya, maka dari itu saya cerita ulang. Jadi beranggapan malam ini adalah saya sebagai si pencerita atau saya sebagai si yang mengalami. Pada waktu itu ketika bapak pulang dari kantor, kurang lebih sekitar jam 7 malam, ibu bersiap di satu buah meja makan untuk menyiapkan makan malam, karena sudah dijadikan satu buah kebiasaan ketika bapaknya pulang, anak-anak diharuskan berkumpul beserta ibunya untuk makan malam bersama. Lalu dipersiapkan makan-makan, dan meja itu mejanya hanya kecil, dan kurang lebih itu hanya bisa ditempatkan oleh 4 orang. Jadi bapaknya, ibunya, dan kiri kanannya anaknya masih kecil-kecil ketika itu, SD. Setelah makan, bapaknya bercerita tentang pengalamannya di kantor, ibunya pun bercerita tentang anaknya, perkembangannya ketika di sekolah. Lalu ketika itu
tidak ada kejanggalan, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Dari yang sebelumnya beliau itu dinasnya di Bandung dan dipindahkan ke kota Semarang, itu tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Tidak ada satupun kejadian-kejadian yang menjadikan sebuah acuan bahwa mereka harus percaya dengan hal-hal mistis. Satu ketika, malam itu setelah makan malam bersama, seseorang beranjak dari meja makan. Ketika beranjak dari meja makan, ada satu hal keanehan. Ya, ini membuat saya merinding. Ada satu hal keanehan ketika bapaknya beranjak dari meja makan. Tiba-tiba lantai yang di daerah ruang TV itu muncul ke permukaan sebanyak 8 buah. Jadi ibaratkan lantai seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia semuanya berjajar seperti ini dan muncul ke permukaan seperti ini, berbentuk segitiga. Lalu setelah berbentuk segitiga, otomatis kita semua yang berada di ruangan makan tersebut terheran-heran. Ya Pak, panggil lah lagi, anak-anak kan suka main di sini Pak. Iya ya udah. Dilewatkan malam itu tanpa ada kejadian apa. Ketika kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam atau jam 11 malam ya, antara jam segitu, si ibu beranjak ke kamar mandi. Dia cuci muka, biasa hal-hal yang dilakukan sebelum beranjak tidur, bersih-bersih tangan, cuci tangan, sikat gigi, cuci muka dan lain-lain. Ketika itu si ibu sedang menatap cermin sambil menyikat giginya seperti ini. Lalu tanpa sengaja ketika dia melihat cermin, dia menoleh ke bawah, agak melihat ke bawah. Dan di sana terlihat sepasang kaki sedang menggantung, tidak menyentuh tanah, bergoyang seperti ini dengan berjubah putih. Ya, berjubah putih panjang sepanjang mata kaki menggelantung. Otomatis si ibu itu kaget dan siapa itu? Seketika itu juga bapaknya datang ke kamar mandi, mendatangi ibunya. Ada apa mah? Kamu kok teriak, kenapa? Pak, itu di belakang ada apa Pak? Itu tadi ibu lihat. Mana Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada apa-apa di belakang Bu. Ini ayah, ini bapak. Nggak ada apa. Ibu lihat siapa? Lihat bapak. Bapak kan tadi lagi nonton TV. Ibu kenapa? Aduh Pak, tadi saya lihat ada kaki. Hah? Kaki? Maksudnya kaki siapa? Kaki bapak? Bapak kan dari tadi di sini Bu. Ibu suka ngada-ngada Udahlah. Sekarang istirahat aja lah Bu. Ibu capek mungkin. Udah dari sekolah dan tadi udah dari rapat. Udahlah, ibu istirahat aja. Ibu istirahat gitu. Iya ya Pak, mungkin ibu capek. Tapi tadi ibu melihat jelas itu kayak kaki Pak. Kayak kaki menggantung Pak. Kayak kaki menggantung, dia tidak menapak ke lantai. Dengan bajunya putih, dia bergelantungan. Aduh, ibu takut Pak. Lalu sang bapak menjawab, udah ibu, sok sekarang kita ke kamar yuk, istighfar, baca-baca, sholat isya dulu kalau belum. Tuh kasih anak-anak gak ada yang temenin. Makanya ibu jangan selalu banyak nonton film horor, film hantu. Jangan nonton yang gitu deh. Lalu si ibu pun menjawab. Ibu pun membantah. Apa? Kapan mama nonton film hantu? Kapan papa nonton film horor? Kapan mama nonton film horor? Papa mungkin
Mama kan nggak pernah. Mama itu tiap ke kamar itu jam 9 Pak. Jam 10 tuh anak-anak harus sudah tidur. Karena itu mama mengajarkan kalau anak-anak itu harus tidur di bawah jam 9 karena supaya besok sekolah. Lalu si ayah menjawab, ya sudah, udah. Ya mungkin ibu capek lah. Ya udah, sok tidur lah. Akhirnya singkat cerita, ibu tidur dan tidak ada kejadian aneh-aneh. Lalu esok harinya kebetulan sekali adalah hari Sabtu, di mana hari itu adalah sang ayah tidak ke kantor, tidak ada aktivitas untuk bekerja. Otomatis dia memanggil atau menelpon tukang yang harus membenarkan lantai yang mengangkat ya seperti ini. Dia telepon agar datang dan mohon cepat-cepat dibetulkan. Dan akhirnya tukang itu pun datang ketika itu kurang lebih sekitar siang hari jam 3 dia datang, dan lantainya itu pun di semen kembali, ditekan kembali gitu ya, dirapatkan lagi, dan akhirnya sudah lantainya sudah seperti biasa. Hari berlanjut, tidak ada kejadian aneh-aneh. Langsung menuju di hari Minggu. Baru saja lantai itu selesai dibetulkan oleh tukang. Hari Minggu pun terjadi, lantainya pun mengangkat kembali. Ya, saya pun merinding. Betul, lantainya pun mengangkat kembali sebanyak 10. Dia bertambah 2 lantai. Yang tadinya hanya 8 berjajar seperti ini. Mungkin kalau kita katakan itu seperti bentuk kuburan ya, karena dia 10 lantai, 10 ubin yang berjajar bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Itu seperti itu, mengangkat ke atas. Lalu otomatis si bapaknya pun menelpon kembali tukang, ini kerjaannya kenapa kok seperti ini, kok tidak betul, tolong dibenarkan, apakah ini tidak kering atau gimana. Akhirnya tukangnya pun datang kembali, dan kali ini ketika dia semen kembali lantai pada hari Minggu itu, digeser dengan meja, ditindihkan dengan meja agar lantai itu tidak mengangkat. Dan kemungkinan lantai itu maksud saya si meja itu cukup berat karena dibutuhkan kurang lebih sekitar 2 orang untuk mengangkat meja. Setelah diangkat, meja disimpan, lantainya pun rapat. Dan selang 1 bulan, 2 bulan, hingga 6 bulan, hingga akhirnya sang ayah itu mendapatkan bonus atau kerjaan lebih yang sangat-sangat memungkinkan mereka pindah dari tempat tersebut. Dari yang tadinya mengontrak, akhirnya mereka mampu membeli sebidang tanah dan membangun rumah dari nol. Ya, lalu kebahagiaan itu terjadi dan tidak ada hal-hal yang pernah dialami ketika dia dilakukan di kontrakan sebelum. Ketika membangun sebuah rumah yang baru dengan hasil keringat si ayah, ibunya pun, ini satu keanehan, ibunya tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa, "Wah, ini tolong paku di atas disimpan, ini mama beli paku, tapi pakunya dibuat dari emas 24 karat. Langsung si ayahnya pun bertanya, "Mama, buat apa paku, mah? Itu emas lagi, mah, masa emas disimpan di rumah? Buat apa?" Lalu ibunya menjawab, "Aduh Pak, ibu tuh kan suka dapat hal-hal yang, gara-gara trauma kemarin ada kejadian yang seperti itu. Ini katanya untuk melindungi rumah agar tidak terjadi hal-hal yang aneh, Pak." Langsung ayahnya menjawab, "Ibu kata siapa? Belum tentu itu betul." Langsung ibunya menjawab lagi, "Udah Pak, tinggal paku aja, apa susahnya sih? Lagian juga, ini cuma berapa gram kok emasnya." Ya udahlah, sini, mana pakunya? Nanti sama ayah dipakuin. "Tapi Pak, harus dilihat, takutnya pakunya dibawa orang loh, karena tahu itu emas." "Oh iya ya, betul juga, harus dilihat ya pakunya." Oke, ya udah, nanti sama ayah dilihat.
Lalu ketika itu pakunya pun ditanam di salah satu pojokan kayu antara singgungan seperti ini di atap rumah, ditancapkan satu paku emas. Setelah ditancapkan paku emas, mulailah pembangunan dan akhirnya jadi. Setelah jadi, mulailah ada syukuran, pengajian, dan juga mengundang ustadz-ustadz atau yang berceramah di wilayah setempat, di komplek ya. Lalu ketika itu mungkin bisa disebut dari yang ngontrak sehingga mendapatkan rumah yang mewah. Menurut saya dia mewah karena rumahnya itu ada kantor. Jadi rumahnya itu sebelahnya dibuat kantor agar bapaknya berpikir seperti ini suaminya. Saya ingin di rumah supaya kalau misalnya kalian pulang sekolah, mama habis nganter anak, aku bisa lihat ma. Jadi aku tuh nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan berita. Setelah itu hal-hal yang mistik mulai ada kembali. Ketika si ibu, mamahnya, istrinya sedang di kamar mandi, dia merasakan ketika mandi ya, dia merasakan ada seseorang yang melihat, ada seseorang yang memperhatikan di dalam kamar mandi. Ini siapa? Karena mungkin kita sebagai manusia merasakan kehadiran ya. Siapa ya? Kok ada yang ngeliatin? Otomatis si ibu itu melihat ke cermin. Karena di dalam kamar mandi itu ada cermin besar sekali. Mungkin seukuran kurang lebih sekitar 3 kali 3 meter. Dia besar sekali cermin. Dari situ karena berembun, karena mandi dengan air panas otomatis beruap, dia berembun, diusapkan kaca. Ketika diusap, terlihat ada sosok wanita berambut panjang putih, tersenyum dengan mata agak sipit ya, agak kecil, melihat ke arah si ibu. Otomatis si ibu kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu si ibu membukakan mata sedikit-sedikit sambil melihat ke arah cermin. Dan perempuan itu masih tetap ada di situ. Dia masih tetap ada, melihat, tidak melotot. Dia hanya tersenyum. Ibu pun dari yang membuka mata pelan-pelan, dia menutup kembali dan membuka kembali sambil menyebut astagfirullahaladzim, nama-nama Allah, Asmaul Husna dan juga ayat kursi dibacakan, tapi tidak hilang. Ya, sosok wanita berbaju putih berambut panjang itu masih tetap melihat. Ketika itu memberanikan diri si ibu kembali ke belakang. Sosok itu tidak ada. Sosok itu tidak ada. Begitu dia kembali ke cermin, itu tidak ada sosok itu. Lalu dia mempercepat mandi. Setelah dia handukan segala macam menggunakan kimono, dia beranjak dari kamar dan dia menelpon ke suaminya melalui intercom yang ada di dalam kamar. Papa ke kamar dulu sebentar, Pak. Tolong mama, Pak. Dengan nada tergesa-gesa, terengah-engah, sang suami pun beranjak lari ke dalam kamar. Ada apa, Ma? Ada apa? Mama, kenapa? Aduh, Papa di sini dulu sebentar, Ki. Mama tadi lihat lagi, Pak. Ada perempuan baju putih, rambutnya panjang, matanya sipit. Duh, Mama merinding liatin Mama lagi mandi, Pak. Mama takut, kata bapaknya. Suaminya bilang, udah Ma, udah. Astagfirullah, istighfar. Ya udah, nanti Papa panggil Ustadz kesini ya. Iya, Pak, panggil Ustadz kesini, Pak. Tolong, Pak. Baik. Ketika itu juga, detik itu, menit itu, si sang suami menelepon ke Ustadz bahwa tolong datang ke rumah, mohon ya segera gitu, datang.
Pada saat itu Ustadz datang ketika itu kurang lebih sekitar jam 8 malam, datang ke lokasi dengan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Ustadz. Masuk Pak. Iya, terima kasih. Ya, singkat cerita berbincang-bincang lalu diceritakan mengenai kejadian yang menimpa istri. Lalu sang Ustadz bertanya, ibu dulu pernah gak bertemu dengan sosok seperti itu, atau ibu pernah ingin ya ibaratkan merasakan hal kesendirian di dalam rumah, sendiri seorang diri, tidak ada teman, lalu ibu berucap gitu. Ibu mengucap, aduh coba saya ada yang teman, seperti itulah Bu, ada nggak? Ibunya mengingat-ingat, oh nggak ada Pak Ustadz, nggak ada, saya nggak pernah seperti itu Pak, biasa aja. Oh baik kalau gitu, ini ingin seperti apa? Ingin ibu ingin melihat atau ingin kita suruh dia pergi? Ya Pak, kalau bisa suruh dia pergi aja Pak, sangat mengganggu Pak, saya kaget Pak. Oh, baik. Lalu si ustadznya pun membacakan ayat-ayat suci, ayat-ayat Quran. Dia bacakan seperti ruqyah, dia bacakan di area rumah tersebut dan dia tabur-taburkan dengan air seperti itu. Lalu ustadznya bilang, ibu, bapak, ini saya bawa garam, nanti tolong taburkan di setiap sudut, tiap ujung cukup 1 sendok saja, nanti sambil membacakan ayat ini dan ini. Lalu dilakukanlah oleh sang suami untuk menaburkan garam tersebut. Setelah itu tidak ada kejadian hal aneh. Selang 1 minggu dan selang 1 bulan itu tidak ada kejadian aneh. Lalu pada suatu hari ayahnya itu berbicara kepada ibunya, Mah, Papa harus pergi dulu ke Surabaya, terus ke Bandung, karena dari perwakilan itu membutuhkan Papa untuk mengurusi ada berkas-berkas yang ini harus dibereskan gitu. Ya karena ini sudah mau akhir tahun, jadi Papa harus datang ke sana untuk audit dari Surabaya terus ke Bandung. Mah, nggak apa-apa, aku mau ikut. Kalau mau ikut ayo, tapi kita naik mobil aja, nggak usah naik pesawat, karena naik pesawat ongkosnya lumayan. Lalu sang istri pun menjawab, udah lama Mama di rumah aja, lagian kan banyak pekerja, banyak pegawai di sini, ya udah Mama merasa ada temen lah, nggak apa-apa lah. Benar nih, ya udah Mama di sini ya berarti ya. Jadi Papa hari ini mau ke perwakilan dulu sebentar, nanti pulang lagi buat membeli tiket. Jadi sang suami itu pada malam itu datang ke satu perwakilan untuk membeli sebuah tiket agar bisa untuk perencanaannya pergi ke Surabaya dan ke Bandung. Lalu ketika malam hari suaminya belum pulang, si ibu biasa menyiapkan piring dan makanan di meja makan. Anak-anaknya pun dipanggil untuk siap-siap akan makan malam menyambut suaminya datang, menyambut bapaknya datang. Seketika itu ibunya terlebih dahulu mandi di kamarnya, mandi. Ketika mandi tidak ada hal-hal yang aneh. Dan selesai mandi, ketika ibunya sedang duduk di depan meja rias, pintu kamar mandi terbuka. Ada firasat sedikit aneh, si ibu ingin melihat ke arah kamar mandi. Entah kenapa tiba-tiba dia hanya berfirasat, kok saya pengen nengok ke arah kamar mandi ya? Kenapa ya? Emang di kamar mandi ada apa? Ada apa? Kan gak ada apa-apa. Lalu dengan mundur selangkah, si ibu pun melihat ke arah kamar mandi. Dan di sana
ada sosok wanita berjubah putih, menggantung kaki tidak menapak ke tanah, berambut panjang, dan melihat ke arah si ibu. Otomatis si ibu itu pun terkaget dan dia terhenyak sebentar, terdiam sambil melihat ke arah kamar mandi. Kamu datang lagi? Kali ini si ibu berani berinteraksi dengan sosok tersebut. Ya, ibu ini berani berinteraksi dengan si wanita yang sosok putih itu. Lalu ibu itu bertanya, kamu mau apa? Kamu selalu hadir di hadapan saya dan selalu menampakkan diri di depan mata saya. Mau kamu apa? Saya udah panggil Ustadz sini, tapi kamu gak pergi-pergi. Mau kamu apa? Lalu sosok wanita tersebut mulai tersenyum. Ya, wanita tersebut tersenyum. Seperti ini, tidak mengeluarkan suara. Tapi tangannya mulai menggerak seperti ini dan menunjuk ke arah sana. Ya, seperti ini dia menunjuk ke satu buah arah, di mana arahnya itu berlawanan arah dari si sosok putih. Otomatis ibu itu kaget. Hah? Kamu nunjuk siapa? Dia menunjuk ke arah sudut kamar. Seketika itu perlahan mulai menengok si ibu ke arah sudut kamar. Ketika menengok, di sana terlihat ada satu sosok kembali berjubah hitam, bertudung, membawa tongkat, wajah misterius seperti kakek-kakek tua. Ya, berwajah keriput, berjanggut, layaknya kakek-kakek, dengan jubah, bertudung, memegang tongkat, agak sedikit membungkuk. Seketika itu si ibu langsung menoleh lagi ke arah kamar mandi, melihat ke arah si sosok putih. Dia mulai bertanya, itu siapa? Lalu sosok putih itu mulai mendekat perlahan. Ya, dia mendekat perlahan. Lalu bel berbunyi di depan rumah. Ternyata sang suami sudah pulang. Si ibu bergegas ke depan, agak berlari kecil ke depan, membukakan pintu. Ayahnya pun masuk. Seketika ayahnya masuk, langsunglah dipeluk oleh si ibu dengan napas terengah-engah, tergesa-gesa, seperti itu. Lalu si ayah bertanya, Mama kenapa? Mama kenapa? Firasat sang suami langsung menuju dan teringat hal kejadian yang pernah dialami oleh istrinya ketika dia melihat sosok penampakan. Ya, Mama lihat lagi, dia datang lagi, Mah. Aku mau telepon lagi Pak Ustadz atau jangan nih? Ini harus gimana ini? Karena pada waktu itu jaraknya lumayan agak lama, bukan seminggu 2 minggu, mungkin 1 bulan 2 bulan kejadian itu terulang lagi. Ibu itu tidak berbicara apapun dan hanya bercerita
bahwa ternyata ada dua sosok di kamar tersebut. Satu, wanita berbaju putih, melayang, berambut panjang, badannya putih, mukanya putih, matanya agak kecil, sipit, tersenyum. Dan satu lagi adalah seorang kakek-kakek berjubah hitam dengan tudung kepala, membawa tongkat agak sedikit bungkuk. Dia semuanya menceritakan terhadap suaminya apa yang dialaminya ketika itu di kamar mandi, karena dia juga menceritakan bahwa aku bertanya Pak, sama si sosok putih aku bertanya, dia kenapa ada aja, dan dia kenapa selalu mengikuti aku, dan dia kenapa selalu menampakkan diri di depan mata, dan dia menunjuk ke arah tertentu, dan di sana ada seorang kakek-kakek. Akhirnya lanjut malam itu mereka beristirahat. Mereka satu tempat sekarang tidak maksud saya si anak itu dibawa ke dalam kamar ibu bapaknya dan ditidurkan di sana. Setelah ditidurkan di sana, jadi mereka itu dalam satu kamar itu adalah si ibu, si ayah, dan dua orang anak. Ketika itu malam masih normal, tidak ada kejanggalan-kejanggalan. Si ibu biasa melakukan aktivitas sebelum beranjak tidur, ke kamar mandi, cuci muka, sikat gigi, dan hal lain-lainnya. Dia tidak melihat apapun, dia tidak merasakan apapun. Begitu dia selesai mengelap anduknya dengan melap mukanya dengan anduk, lalu disimpan dia handuknya itu. Dia beranjak ke kasur. Begitu di kasur, dia melihat si selimut bergeser, seakan-akan ingin menyelimuti anaknya perlahan dari kaki, mata kaki, ke lutut, ke paha, pinggang, perut, dan ke dada. Dia bergeser seperti itu, dan si ibu pun terkaget. Hah? Si ibu langsung sempat memejamkan mata, membacakan ayat-ayat Quran, ayat suci Al-Quran, dan dia melihat kembali, dan ternyata sosok putih sedang menyelimuti kedua anaknya. Ya, sosok putih itu sedang menyelimuti kedua anaknya, lalu menghilang. Si ibu sempat terkaget, namun di situ ada satu keanehan. Hah? Ngapain ya? Merasa terganggu, merasa terkejut, tapi kok ini seakan-akan si sosok putih itu sepertinya baik. Ya, dia tidak ada berbicara apapun, langsung beranjak tidur dikarenakan sudah larut malam. Akhirnya ketika esok sebelum ayahnya berangkat ke luar kota, si ibu bercerita, "Wah, udah, Papa nggak usah takut, Papa nggak usah khawatir. Mama insya Allah aman, Pak. Sepertinya yang Mama lihat, yang Mama ceritain ke Papa, sosok putih itu dia baik, Pak. Karena Mama lihat tadi malam ketika Mama lagi di kamar mandi, itu dia sedang menyelimuti anak kita, Pak. Ya, sedang menyelimuti anak kita. Ibu melihat sendiri, Pak. Mama lihat tuh itu. Mama lihat, terus mama baca ayat suci, ayat kursi, dan dia menghilang, Pak. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah aman, Pak. Yaudah, Papa fokus aja ke kerjaan, fokus ke yang mau Papa lakuin hari besok. Papa mau berangkat ke Surabaya kan, dan ke Bandung, hati-hati. Lalu bapaknya pun menjawab, suaminya, ya udah, kalau kata Mama dia itu tidak mengganggu, nggak apa-apa. Papa percaya, karena sepertinya sosok-sosok tersebut adalah
sosok yang akan menjaga anak-anak kita nanti, Ma. Ya mungkin seperti itu. Jadi kita percayakan saja sama Tuhan ya, Ma ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita perbanyak lagi doa terhadap Tuhan ya, Ma ya. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Ya Ma, hati-hati. Kalau ada apa-apa kabarin Papa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bapaknya pun beranjak pergi ke Surabaya, dan setelah itu menuju ke Bandung. Selama perjalanan bapaknya di Surabaya melakukan kontak dengan istrinya yang ada di Semarang, tidak ada hal-hal yang aneh. Dan ketika di Bandung pun, tiba di Bandung, bapaknya pun berbicara, "Ma, gimana Ma, anak-anak aman, tidak ada hal-hal yang aneh Ma?" Ibunya pun menjawab, "Tidak ada Pak. Insya Allah selama Papa pergi sampai sekarang pun Papa kontak, tanya kabar ke Mama, alhamdulillah nggak ada apa-apa Ma, nggak ada apa-apa Pak." Ya udah, kalau gitu Papa nanti kurang lebih sekitar 2 hari lagi pulang kok Ma. Wah, alhamdulillah Pak, kerjaannya selesai ya. Ya. Lalu sambil menunggu suami kembali dari tugasnya, dinasnya yang di perwakilan yang dari Bandung, si ibu sedang diam di ruang tamu memperhatikan anak-anaknya sedang bermain, karena ketika itu adalah hari liburan untuk sekolah. Ketika bermain, dia sempat memperhatikan ada satu keanehan, bahwa ibu pikir itu anaknya bermain bersama adiknya, 2 anak itu, adik dan kakaknya sedang bermain. Tapi yang si ibu lihat adalah yang kecil sedang menonton TV dan satu lagi sedang bermain mobil-mobilan. Dan yang sedang bermain mobil-mobilan adalah seperti yang sedang bermain dengan seseorang, yaitu dia mendorong mobil ke sana, mobilnya balik lagi, dorong lagi mobilnya ke sana, mobilnya balik lagi, didorong lagi. Si ibu sempat kaget, "Hah? Kok mobilnya balik lagi? Siapa yang dorong? Kenapa mobilnya bisa gitu? Aneh. Hah? Kok ibunya sempat terhenyak, berhenti sebentar. Kenapa mobilnya itu didorong tapi dia bisa balik lagi, didorong balik lagi, didorong balik lagi. Dan bola Lego seperti itu pun seperti itu, didorong, dibuyarkan, dia balik lagi, dibuyarkan, dia balik lagi. Ya, hal itu berulang dan si ibu melihat, "Hah? Ya, mudah-mudahan ini si sosok putih yang sedang bermain dengan anaknya." Dia berdoa seperti itu. Oke, kita lanjut part 2 setelah iklan. Setelah jeda, mohon istirahat dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit. Oke?
Cek, cek. Suara masuk. Cek, cek, cek. Suara, suara. Di mute ada, aneh. Cek, 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 cek. Itu bisa di mute berarti ya, mic-nya tuh bisa di mute. Cek, cek. Cek, cek, cek. Udah tiga. I'm rewas. Part 2 apa nih? Part 2 masih lanjutannya. Karena ini ceritanya berkelanjutan, teman-teman. Bang Lutfi. Oke. Cek 1, 2, 3. Nih kameranya mana? Kira-kira kameranya hilang. Oke teman-teman, kita balik lagi. Tadi kita break dulu. Kita break dulu. Tadi break dulu sebentar. Aku minum. Boleh lah minum lah. Masa nggak boleh? Intinya minumlah, mama udahlah. Intinya cuman minum, mama udahlah. Gitu ya. Oke, jadi kalau apa? Tadi buat teman-teman yang masih menonton, kalau buat saya ya gimana ya? Tadi dengar ceritanya, baca ceritanya itu seperti itu kan, yang saya ceritain itu yang kirimannya. Jadi ini kayaknya sih sebetulnya baik atau jahatnya kita nggak tahu ya, karena kan memang belum ada hal-hal yang aneh di keluarga tersebut gitu ya, belum ada hal-hal yang kejadian gimana gitu di keluarga tersebut. Tapi nggak tahu juga sih, cuma ini ceritanya masih ada dan ternyata dia ini pindah wilayah. Pokoknya lanjut, kita dengarkan untuk season kedua seperti apa ceritanya. Oke, season kedua masih si Putih yang selalu menemani. Merinding Story malam ini adalah merinding. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan untuk second story. Jadi untuk cerita yang kedua ini adalah si ibu, si suaminya ini ternyata mendapat satu perintah dari mungkin atasan lah ya, atau mungkin owner entah siapa, bahwa diharuskan beliau itu berpindah area ke Bandung. Ya, otomatis satu buah pertanyaan dan mungkin agak bimbang mereka, ini kita harus pindah ke Bandung mah, gimana caranya? Sedangkan kita rumah nanti mungkin ngontrak lagi gitu.
atau gimana gitu kan, udah kebingungan. Ya, akhirnya kata istrinya, dia bilang ya udahlah Pak, karena kita harus dinas ke Bandung, nanti bapak kita ikut aja ke mamanya aku, nggak apa-apa lah di sana, nanti sambil berjalan biasa nanti kita cari kontrakan, nanti kalau misalnya kita ada rezeki lebih kita ini lagi aja, kita kita cari rumah lain, rumah baru. Gimana, mau nggak? Ya kalau misalnya mama mau kayak gitu ya oke, nggak apa-apa. Yakin ya mau ya, nggak apa-apa ya, kita di rumahnya mama kamu dulu ya. Iya, oke. Kalau gitu kita harus siap-siap karena secepatnya kita harus pindah ke Bandung. Tapi satu dua pertanyaan, ini rumah yang di sini harus bagaimana gitu? Karena rumah ini kan harus diurus, harus ada yang meninggal, maksud kami harus ada yang menempati rumah tersebut. Bagaimana caranya rumah ini agar selalu ditempati, atau mungkin dijual kah atau gimana? Akhirnya si ibu pun mencoba menjual ke tetangga-tetangga, dan setelah itu coba dijual, akhirnya ada beberapa orang yang minat. Lalu tidak berpikir panjang, mereka akhirnya mulai berangkat ke Bandung. Setelah berangkat ke Bandung, mereka tinggal di rumah mertua, ibu daripada istrinya. Ketika itu malam hari, karena mereka tinggal di atas di lantai 2, turun tangga ke bawah untuk menggapai kamar mandi, mencapai kamar mandi, karena kamar mandinya dipisah ya, maksud kami di ruang tengah, tidak di kamar. Ketika turun, si suami tidak merasakan hal-hal aneh. Dia masuk kamar mandi karena istrinya melihat, oh suami saya sedang masuk kamar mandi. Dia melihat. Ketika kembali ke kamar, wah ini bikin saya merinding sih. Ketika dia kembali ke kamar, lalu halo Bandung Merinding Explore. Lalu ketika itu suaminya masih di kamar mandi. Begitu dia membuka lemari, tiba-tiba suaminya itu seakan-akan baru bangun tidur, atau baru bangun tidur, iya maksudnya baru bangun tidur di kasur gitu. Mah, mau kemana? Kok buka lemari? Mau ganti baju, mau kemana? Seketika itu juga ibunya kaget. Nah, bukannya tadi dia ke kamar mandi? Loh, yang di kamar mandi siapa? Papa udah dari kamar mandi? Kamar mandi? Papa kan dari tadi tidur, mah. Siapa yang ke kamar mandi? Hah? Yang ke kamar mandi siapa? Gak ada yang ke kamar mandi loh. Ibu itu pun merasa terheran-heran. Akhirnya ya udahlah, karena mungkin itu halusinasi atau mungkin dia ada sedikit glitch gitu ya, glitchy, agak sedikit ada keanehan. Lalu ketika dia ngobrol dengan suaminya, aduh papa jangan bikin kaget deh, ya udahlah udah, mama tadi mungkin ngelamun kali. Soalnya tadi ngeliat tuh kayak papa dari kamar mandi. Langsung suaminya bilang, mama aneh-aneh aja, papa tuh kan dari tadi tidur mah, ini papa baru bangun.
Lagian juga papa jarang mandi jam segini, mana mungkin papa mandi malam-malam, jarang banget. Lalu ketika itu suaminya mulai menarik selimut kembali karena merasa dia mau istirahat lagi, dia mau tidur kembali. Si istri pun turun ke bawah mau masuk kamar mandi. Dia mau mandi karena pintu kamar mandi itu terbuka, otomatis tidak ada orang ya. Udah dia buka, karena tapi pintu kamar mandi itu tidak membuka lebar, tapi hanya terbuka sekian lah, segini lah, nggak ngebuka lebar banget gitu. Dia buka segini aja. Lalu dia buka pintu kamar mandi. Dia melihat suaminya sedang menghanduk muka, sedang membenarkan baju, sedang mengambil pakaian-pakaian sisa mandi tadi, melipat anduk di perut, di pinggangnya, dan melihat ke arah istrinya. Mama mau mandi, nanti dulu papa baru beres, ini baru keringin muka. Otomatis istrinya pun kaget. Papa? Lalu suaminya menjawab, loh iya papa, emang siapa? Tadi di kamar yang di kamar siapa? Langsung suaminya menjawab, kamar mana mama, nggak usah ngada-ngada lah, nggak usah aneh-aneh nggak usah aneh-aneh deh. Papa itu kan tadi kan mandi dulu ke bawah supaya papa kan badannya supaya seger, mandi dulu. Sekarang mama bilang papa ada di kamar. Gimana sih? Kan tadi mama lihat papa lagi mandi ke bawah, turun ke bawah. Langsung istrinya tuh menjawab, tadi di kamar mama ngobrol sama papa tuh lagi rebahan di kasur. Papa tuh pasti pakai selimut, Pak. Karena mama itu buka lemari, mama mau ambil baju, mau mandi. Sekarang papa di kamar mandi, yang di kamar tadi siapa? Langsung otomatis suaminya pun bergegas naik ke atas karena dipikir ada siapa. Dan dia naik ke atas dan dia melihat tidak ada siapa-siapa. Kasurnya pun rapi, tidak ada bekas seperti orang yang menggunakan. Kasurnya rapi, lipatannya rapi, bantalnya pun bersih. Si ibu pun hanya terdiam di depan pintu kamar mandi, hanya terdiam seperti ini, tidak melakukan apa-apa. Dan suaminya pun melihat ke bawah, "Mah, orang kamar bersih kok, nggak ada gimana-gimana, ini bersih." Si istri pun melihat ke suaminya, bersih, atau akhirnya ibunya pingsan. Seketika itu langsung dibopong oleh suaminya. Ibu mertuanya pun ikut maksudnya ikut melihat. Bapak mertuanya pun ikut hadir. Kenapa ini, kenapa, ada apa? Dibaringkan terlebih dahulu di ruang tengah dan diberikan air putih. Lalu ketika mulai siuman, si ibu melihat ke arah suami sambil memegang mukanya. "Papa, aduh mama kok lemas, kaget pak. Tadi mama tuh kayak ngelihat papa lagi rebahan di kasur. Sama mama diajak ngobrol, itu papa, mama yakin itu papa. Tapi pas mama turun ke bawah mau mandi, kenapa papa tiba-tiba ada di kamar mandi? Papa bilang papa baru mandi. Jadi ini siapa?" Lalu ayah mertuanya pun mulai angkat bicara. "Oh, kejadiannya itu. Ya. Bapak ngerti.
Lalu bapak mertuanya pun menceritakan sesuatu bahwa di rumah ini ada satu penghuni yang selalu menjaga rumah ini. Seketika itu bercerita, langsung kaca yang di depan, ada kaca di kamar mandi tersebut tiba-tiba pecah berantakan. Tiba-tiba pecah berantakan dan ada satu buah bayangan hitam melewat dengan cepat, set, seperti itu, dari kamar mandi ke atas dan menuju ke arah jendela luar. Ya, seketika bapak mertua itu menceritakan, di sini ada yang menjaga, jadi nggak usah takut. Setelah ucapan itu beres, seketika itu juga ada bayangan hitam melesat dari kamar mandi dengan kaca pecah, kaca cermin di kamar mandi itu pecah berantakan. Bayangan itu melesat ke atas, set, seperti itu. Semua pun melihat, apa itu? Apa itu? Pak, itu apa, Pak? Bapak, itu apa? Langsung suaminya, bapak mertuanya, dan juga si ibu mertuanya pun melihat kaca kamar mandi itu pecah. Kaca mandi pecah dan akhirnya melihat ada sebuah bayangan yang melesat. Iya, sebuah kejanggalan, keanehan. Lalu malam itu bapak mertua menghubungi ustadz yang ada di komplek itu dan dia datang. Dihadirkanlah orang ustadz tersebut, mohon ditenangkan atau diberikanlah sebuah maksudnya penanganan untuk menenangkan gitu ya. Karena satu rumah pada saat itu gempar dan mendebar-debar, ada satu buah kejadian yang di luar nalar. Sebuah bayangan hitam melesat dari arah kamar mandi dan memecahkan kaca cermin. Ketika itu ustadznya berbicara terhadap si ibu. Lalu setelah bertanya terhadap si ibu, mohon maaf ibu, apa ibu memiliki khodam atau ibu memiliki pengikut? Mohon maaf nih saya tanya, apa betul? Si istri pun menjawab, ditanya seperti itu oleh sang ustadz, dia tidak mengerti apapun, apa itu yang namanya khodam, dia tidak tahu. Nggak tahu pak, ustadz saya nggak ngerti apa itu khodam, saya nggak tahu pak. Nggak, maksudnya apakah ibu pernah bertemu dengan sosok makhluk astral, sosok bayangan atau sosok makhluk lain yang bisa menampakkan di depan ibu? Ketika ustadz menjawab bertanya seperti itu, langsung si ibunya pun mengingat hal sesuatu, bahwa yang kejadian sewaktu dia di Semarang, sosok putih yang menyelimuti anaknya, sosok putih yang ada di kamar mandi, sosok putih itulah yang diceritakan terhadap Pak Ustadz. Iya Pak, saya sebelumnya di Semarang diceritakan seperti itu, panjang, dan ustadznya pun mengerti. Oh baik. Ustadznya menjawab dan dia bilang seperti itu, begini, sebelumnya mohon maaf, sepertinya penghuni rumah yang sekarang, atau kita katakan ini penghuni yang mendiami rumah ini, itu
merasa terganggu dengan kehadiran makhluk yang dibawa oleh ibu dari Semarang. Jadi maka dari itu terjadilah sebuah pergesekan, gitu Bu kalau bahasanya. Dan sang suami pun bertanya, mohon dijawab Ustadz, apakah ini efeknya negatif bagi saya, keluarga saya? Karena saya khawatir Pak, karena kita ini baru pindah ke Bandung dan saya belum pernah gitu mengalami hal seperti ini di Bandung, di rumah mertua saya. Apakah ini baik-baik saja Pak? Pak Ustadz mohon. Lalu Pak Ustadznya pun menjawab, hal ini tidak menjadi hal-hal seperti apa-apa. Nanti akan saya berikan sebuah bacaan yang bisa menenangkan itu. Lalu Ustadznya pun mulai membacakan ayat-ayat, berdoa dengan segelas air putih di depan. Dia berkomat kamit, berbicara berbisik-bisik, dan mengkerutkan muka, berkomat kamit seperti itu sambil seperti itulah. Lalu tiba-tiba dari arah luar ada 3 bayangan sekejap selewat secepat kilat menabrak satu kaca lagi, cermin yang ada di kamar mandi itu. Padahal cermin itu sudah pecah. Dan tiba-tiba 3 bayangan secepat kilat masuk lagi ke kamar mandi. Set seperti itu, dan berbunyi seperti pecahan kaca lagi, dan seperti kaca yang pecah lagi, cerang seperti itu. Otomatis semua yang ada hadir pada malam itu, ada Pak Ustadz, ada bapak mertua, ibu mertua, istrinya, karena pada saat itu anak-anaknya sedang tidur, istrinya dan suaminya semua serempak menoleh ke arah kamar mandi. Ada apa itu? Apa lagi itu Pak? Pak, itu apa lagi Pak? Pak Ustadz, kenapa Pak? Langsung Pak Ustadz menjawab, baik sebentar, saya coba baca sebentar Ibu ya. Lalu Pak Ustadznya pun mencoba baca-baca dan mencoba menerawang ada apakah di rumah ini sebetulnya. Setelah sekian lama, kurang lebih sekitar 15 menit, Pak Ustadznya pun menjawab, baik. Ibu, Bapak, mohon maaf sebelumnya saya ingin menceritakan dulu. Di sini itu ada satu buah sosok. Dia sudah mendiami tempat ini sudah lumayan lama ya, mungkin udah sekitar kurang lebih sekitar 100 sampai 150 tahun, dan juga dia merasa memiliki tempat ini. Dengan keadaan memejamkan mata, Ustadz itu sambil bercerita. Bayangkan 100 sampai 150 tahun mendiami tempat ini, berarti mendiami tempat rumah mertuanya. Ya. Lalu Ustadznya pun berbicara lagi, dan ini kejadian malam ini adalah mungkin boleh kita katakan sebuah perkelahian ya, sebuah perkelahian entah perkenalan, bahwa ada lagi 2 sosok makhluk yang datang baru dan itu ingin mendiami tempat ini. Otomatis makhluk yang pertama itu merasa terganggu dan akhirnya mereka saling melawan, saling seperti itulah bahasanya. Lalu si ibu, suami, bapak mertua dan ibu mertuanya pun berpikir, oh sepertinya ini adalah sosok makhluk yang sebelumnya ada di Semarang, yang suka memperlihatkan ke istrinya itu hadir dalam rumah ini, mengikuti istrinya ke Bandung.
Karena ketika di Bandung pun ada kejadian-kejadian yang tidak diceritakan terhadap suaminya, bahwa ketika si istrinya itu sedang di kamar, sedang membereskan pakaian, membereskan meja rias, membereskan kasur, seperti ada yang mengusap kaki, seperti ada yang berbisik. Ya, hal-hal seperti itu hal kecil mungkin bagi dia, tidak diceritakan terhadap suaminya, karena dia tahu bahwa sosok tersebut, si yang sosok putih itu memang baik menurutnya. Karena waktu kejadian di Semarang juga, anaknya pun yang sedang tidur diselimuti oleh sosok tersebut. Iya, anaknya yang sedang tidur di kamar ibu bapaknya itu diselimuti, karena ibunya melihat dengan jelas. Dan sosok itu mengajak main anaknya dengan main mobil-mobilan, yang main-main Lego, main-main kecil seperti itu. Mungkin dari saat itu mengikut ke Bandung, dan di Bandung ternyata ada satu makhluk lagi yang sudah mendiami tempat itu lama, dan akhirnya mereka itu berinteraksi, mungkin tidak terima entah apalah, akhirnya mereka itu seperti yang bersinggungan gitu. Ya, seperti perang, seperti kelahi. Sepertinya saya tidak terima ada orang baru datang ke sini, saya tidak terima ada penghuni baru ke sini, seperti itu. Dan akhirnya ustadznya pun mencoba membersihkan tempat tersebut dengan bacaan-bacaan. Pada saat itu, ketika kekhusyuan ustadz tersebut sedang membawakan atau membaca-bacakan ayat-ayat dengan memegang gelas berisi air putih, sambil membaca-baca, tiba-tiba gelas tersebut tadinya airnya berwarna putih bening, mendadak berwarna merah menyala, dan akhirnya dari warna merah itu tiba-tiba menghitam, dan gelas itu pecah. Dan ustadznya pun terkaget, langsung meminta izin terhadap bapak ibu yang memiliki, ya, bapak ibu mertua dan saya, dan maksudnya dan suami dan juga istrinya, meminta izin, mohon maaf saya boleh izin pamit dulu, sepertinya saya tidak mampu, mungkin ini saya lanjutkan untuk lain waktu, karena sepertinya saya harus membawa teman saya. Maka dari itu saya mohon izin bapak, ibu, ya pak, bu, saya mohon izin. Ya karena kita melihat bahwa ustadz itu tidak menyanggupi, dan akhirnya mau gimana lagi, ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Ketika itu si istrinya sedang setelah beberapa lama, mungkin sudah singkat cerita, si ibu itu sedang membereskan pecahan-pecahan kaca. Dari pecahan-pecahan kaca, begitu dia angkat pecahan kaca tersebut, berupa cermin kan. Di pecahan kaca tersebut, wanita yang sosok putih, tersenyum, berambut panjang, hadir. Astagfirullahaladzim. Disapu kembali, diangkat lagi beling-beling kaca-kaca tersebut, tapi tidak dia lihat, langsung dia simpan ke bawah, karena dia takut dia melihat lagi sosok putih tersebut. Begitu dia sapu, dia masukkan kantong plastik dan dia mulai buang. Begitu dia buang ke tempat sampah, alangkah kagetnya, tiba-tiba tempat sampah tersebut tidak bisa menerima kantong plastik, alias kantong plastik itu begitu dijatuhkan dia mengambang, tidak masuk ke dalam tempat tersebut, dia mengambang. Si ibu kaget,
Astagfirullahaladzim. Begitu menyebut, langsung masuk ke dalam tempat tersebut. Sempat mengambang terlebih dahulu dan masuk. Itu sebuah keanehan. Tong sampah itu besar dan kantong plastik itu kecil, tapi begitu disimpan, dia tidak langsung masuk, tapi seperti diam dulu. Baru masuk. Ya, kejadiannya banyak yang janggal, yang aneh. Hal-hal kecil mungkin tidak terlalu digubris, namun hal-hal yang berupa menampakkan diri selalu diceritakan terhadap suami, dan akhirnya suaminya dan istrinya itu pun merasakan hal ini sudah menjadi hal biasa. Sering ada kejadian suara kencang, suara keras, seperti pintu tertutup keras. Bagi mereka ya sudah, mungkin ini sosok-sosok tersebut ingin memberitahu bahwa kita ada di sini, saya ada di sini, kami ada di sini. Mereka sosok-sosok tersebut ingin memberitahukan secara tidak langsung seperti itu, dengan tidak menampakkan diri. Lalu kejadian itu berlanjut hingga tahun 2026 hingga sekarang. Dan cerita tersebut akhirnya masih menggantung sampai saat ini karena kiriman dari teman saya. Dia bercerita bahwa hingga saat ini pun masih bang, sampai saat ini sudah kita coba beberapa hal, itu tidak ada perubahan dan tidak ada maksudnya tidak pergi. Makhluk-makhluk itu tetap di sini dan kadang sering membuat kegaduhan, tapi kadang-kadang dia hanya menampakkan diri, tidak mengganggu, hanya menampakkan diri saja. Mungkin mengganggunya seperti membuat kegaduhan, seperti menutup pintu besar gitu. Ya, sampai sekarang dia masih kejadian seperti itu. Jadi itu kiriman dari salah satu viewer. Barangkali teman-teman ada yang ingin menceritakan, silahkan bisa DM ke Papdogdat channel. Nanti kalian bisa sematkan saja atau bisa kirimkan, nanti kita bisa lanjut via email. Begitu teman-teman. Ya betul, makhluk-makhluk itu mungkin kita harus percaya dia hadir, dia ada, dan kita harus menghormati untuk kehadiran mereka. Mau itu mengganggu atau tidak, kita harus waspada, karena ketika mengganggu bolehlah kita bertindak, tapi ketika tidak mengganggu janganlah diganggu, karena segala sesuatu itu kalau tidak mengganggu jangan mengganggu. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak mau mengganggu, kalau tidak mau diganggu ya jangan mengganggu. Seperti itulah. Jadi teman-teman, sekian cerita merinding story malam ini. Misteriusnya si putih itu sampai sekarang, hingga sekarang masih selalu menemani di keluarga tersebut, dan kejadian-kejadian itu masih suka berulang, namun tidak begitu mengganggu. Bagi mereka ya, bagi mereka tidak mengganggu, cuman ya itulah, sosok-sosok itu hanya ingin disadari bahwa kami ada, kami tidak mengganggu. Mohon jangan mengganggu kami. Seperti itu. Baik, jika demikian, tetap waspada, tetap dekat pada yang di atas, tetap dekat dengan Tuhan, tetap dekat dengan Allah. Kita doakan, karena apapun kejadiannya, tetap hanya Dia yang Maha Kuasa yang dapat membantu kita dalam segala hal. Maupun itu makhluk gaib, astral, ataupun seperti apa bentuknya, hanya Dia yang mampu, karena Dia adalah segala pencipta dan segalanya berawal dari Dia. Oke teman-teman, sekian merinding story. Merinding story, merinding gak sih?
Salam Pak Dogdak.